Emangnya bisa ya smart band tapi fiturnya selengkap ini? Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue mau ngebahas mengenai ini dia. Smart band dari Xiaomi yaitu Mi Smart Band 8. Jadi ini merupakan sebuah smart band ya, dan ukurannya cukup compact nih kalau dilihat di kamera nih, cukup kecil banget. Dan smart band ini dibanderol dengan harga sekitar 400 sampai dengan 500 ribuan. Cuman mungkin ketika kalian pengen unlock beberapa fitur lainnya, ya kalian harus ngeluarin harga ekstra, nanti bakal gue jelasin di belakang. Oke, dan langsung aja sekarang kita bahas secara desain dari si Xiaomi Smart Band 8 ini. Jadi, sebagai sebuah smart band yang udah generasi ke-8 ya, dan mungkin bisa dibilang mentenarkan smart band atau smartwatch gitu ya sebelum ada ya device-device lain. Xiaomi Smart Band 8 ini sedikit berubah desainnya dibandingkan dengan Xiaomi Smart Band 7. Dan untuk mekanisme ganti talinya juga agak berubah ya. Jadi dia mekanismenya kayak gini nih, tinggal dipencet aja dan langsung kebuka. Dan ini juga sama, tinggal dipencet gini dan dia langsung kebuka gitu ya. Jadi ini untuk mekanismenya agak sedikit berbeda dengan Mi Band 7 kalau yang gue baca, karena gue belum pernah punya Mi Band 7. Dan ini untuk ukurannya sih ya cukup oke lah, cukup standar gitu ya. Dan di sini gue coba pakai layar yang agak terang biar kelihatan. Kita ganti wait ya. Nah, ini. Oke. Dan ini dia menggunakan layar yang menurut gue sih cukup lumayan gede ya buat sebuah smart band. Dan ini bisa dilihat nih, bezelnya sih ya dibilang tipis banget, enggak lah. Cuman cukup oke lah. Cuman yang gue nggak tahu ya, ini kok gue berasa, oh iya bener. Ini untuk bezel bawahnya nih kayak nggak, bezel bawahnya nih lebih lebar dibandingkan dengan bezel yang ada di atasnya. Oke, terus kita lanjut ini untuk ya tadi konektor ke smart band-nya, dan juga ini juga sama konektor ke smart band. Lalu di belakang ini ada pin konektor pengecasan, dan ini ya bukan bahannya golden gitu ya, jadi ini bahan ya biasa aja sih, silver gitu. Gua nggak tahu nama bahannya apa. Cuma katanya kalau yang pin ini warna emas itu katanya lebih konduktor, ya pokoknya lebih menghantarkan listrik gitu ya. Mungkin bisa ngefek ke pengecasannya, gue kurang paham. Yang paham bisa komen di kolom komentar di bawah. Terus di sini ya ini untuk sensornya nih ada dua, dan di sini ada logo Xiaomi-nya gitu. Oke, untuk build quality-nya sendiri dari Xiaomi Smart Band 8 ya untuk sebuah smart band sih cukup oke ya. Cuma mungkin di sini kalau kalian lihat nih, ini dia kan pakai bahannya glossy ya. Jadi kalau misalkan baret sih kayaknya akan gampang kelihatan. Terus juga ini cukup fingerprint magnet. Jadi kalau gua ya kurang paham nih kelihatan di kamera enggak ya. Tapi ya sepenglihatan mata gue sih lumayan fingerprint magnet, jadi itu agak hati-hati aja. Terus untuk layar depannya ya ini gue nggak tahu dia pakai bahan Gorilla Glass berapa ya. Cuman nih bisa kelihatan nih udah ada baret malah di punya gue ya. Mungkin guanya agak ya jorok, bisa jadi. Mana ya, nah ya mungkin nggak terlalu kelihatan. Cuman untuk kaca bagian depannya sih ya tetap sama sih, masih lumayan gampang baret. Oke, terus sekarang gue bakal lanjut ke hal-hal yang mungkin gue suka di Xiaomi Smart Band 8 ini, dan kenapa akhirnya gue decide buat ganti dari smartwatch ke smart band. Yang pertama ya pasti harganya cukup ekonomis ya, 400 sampai dengan 500 ribu. Terus juga kalau misalkan kalian pakai smartwatch itu penurunan harganya kan lebih cepat ya. Sedangkan kalau kalian pakai smart band ini ya kalian cuma ngerogoh kocek 400 sampai dengan 500 ribuan, dan penurunannya sih cukup biasa saja sih, karena emang dari awal kan harganya juga ya 400 sampai dengan 500 ribuan, mau turun ke harga berapa sih gitu. Terus juga hal yang kedua yang gue suka, jadi gue sekarang lagi mulai mencoba untuk men-tracking tidur gue. Dan kadang kalau pakai smartwatch itu kan kayak agak terlalu besar ya smartwatch kalau kalian pakai buat tidur. Jadi gue kadang merasa kurang nyaman, sampai akhirnya udah gue decide sih ganti ke Xiaomi Smart Band 8 ini. Ya, karena buat dipakai tidur sih lumayan, lumayan kecil sih, nggak terlalu ngeganggu gitu. Terus juga yang gue seneng dari Xiaomi Smart Band 8 ini, tapi ini gue belum sempat nyobain fiturnya sih. Jadi, dia tuh bisa kalian pasang di sepatu kalian buat buat ngedetek kalian tuh olahraga jalan atau sejenisnya lebih polanya seperti apa dan lebih akurat. Terus juga bisa kalian pasang jadi necklace gitu, jadi bisa jadi kalung.
gitu. Gue sih belum sempat nyobain ya, karena itu buat nge-convert biar bisa dipakai di sepatu itu nambah sekitar 100.000. Terus kalau buat dipakai jadi kalung juga nambahnya sekitar 200.000. Nanti gue bakal update ketika gue udah nyobain itu. Terus hal kedua yang gue suka juga ya untuk aksesorisnya sih lumayan cukup murah ya. Harganya sih nggak terlalu mahal aksesorisnya. Ya tadi paling mahal yang cuman buat kalung 200.000. Tapi untuk aksesoris lainnya sih menurut gue lumayan murah lah. Kalian nyari strap juga cuman 30-40 ribu. Dan itu sebenarnya sama juga sih di smartwatch juga kayak gitu. Terus juga yang gue seneng dari smartband ini, tapi jangan dibanding sama Huawei Watch GT atau ya smartband normal lainnya. Karena ya gue menemukan permasalahan ini ketika pakai Apple Watch dan Samsung Gear S4. Baterai boros. Nah, kalau yang di sini, ini baterainya sih ya masih sama dengan mungkin ya tadi smartwatch ya cukup hemat. Bisa kalian pakai seminggu sampai dengan 2 minggu, which is itu menurut gua nggak terlalu ngeganggu ya. Yang cukup mengganggu kalau misalkan kalian pakai sehari 2 hari sekali harus ngecas baterai, kadang kalau lupa ya udah mati, gak berguna sama sekali jam tangan atau smartbandnya. Jadi untuk daya tahan baterainya sih menurut gue sih cukup oke si Xiaomi Smart Band 8 ini. Terus juga yang gue seneng dari Xiaomi Smart Band 8 ini adalah fiturnya tuh lumayan banyak ya kalau misalkan dilihat. Nah ini untuk layar utama. Oke, jadi aplikasinya adalah Mi Fitness dan di sini kalian bisa atur watch face kalian ya. Dan bisa kalian pencet sync juga dan bisa ngelihat baterainya berapa. Lalu di sini ada running mode-nya, ada band, pebble, dan necklace. Lalu juga kalian juga bisa ngatur app notification-nya, ada phone, WeChat, QQ, dan lain-lainnya. Jadi ini cuma default doang ya, nggak sesuai dengan aplikasi yang kalian install. Lalu ada heart rate monitoring yang bisa kalian setting, ada sleep, blood oxygen, dan juga ada stress serta standing ya yang bisa kalian setting sesuai dengan keperluan monitoring kalian. Begitu juga dengan stats, jadi nanti akan munculin notif ketika mencapai goals apa, 500 kalori atau 10.000 step. Terus di sini ada vitality score yang bisa kalian monitoring, lalu ada alarm yang bisa kalian setting, events, terus juga weather, dan ini bakal ngambil GPS titik lokasi kalian, atau kalian bisa update manual. Lalu ada world clock, kalau misalkan kalian tinggal di lebih satu time zone, yang bakal ngemudahin banget. Lalu di sini ada widget yang bisa kalian atur dan kalian rubah posisinya ataupun kalian tambahin sesuai dengan keperluan widget kalian. Dan ini ada yang widget yang 2 widget dalam satu screen ataupun yang 1 widget dalam satu screen. Lalu di sini ada sort apps yang bisa kalian atur juga. Jadi kalian mau ngurutin aplikasinya seperti apa. Dan di sini juga ada vibration yang bisa kalian setting by default ataupun custom. Custom ini nanti kalian bakal nge-tap di layar untuk si vibration-nya mau seperti apa, seperti itu. Oke, terus selanjutnya ada sleep mode yang bisa kalian atur serta find device ya. Dan ketika kalian mencet find device, nantinya itu dia bakal ngebunyiin ponsel kalian untuk memudahkan pencarian kalian. Dan di sini juga ada set pin yang bisa kalian set biar device kalian nggak dipakai orang lain. Nah, ini sebenarnya bisa buat kalian ada kayak apa ya, kayak watch face atau band face itu bisa buat kalian main. Kalau kalian bosen nih, tuh bisa buat main nih, ditekan ya. Gue juga, jadi ini kalau nggak salah ini main game ini ditekan, tahan, ntar dia nyebrang jembatan. Kayak gitu nih. Nah, tadi nyebrang jembatan. Oke. Terus juga di sini dia ada beberapa fitur yang menurut gue lumayan lengkap ya. Jadi ada DND, ini buat ya kalau mau tidur. Terus find phone, jadi ntar ya ponselnya bakal berdering. Terus di sini ya ada kayak quick access ya buat ngeliat jam tidur sama detak jantung. Terus dia ada stats ini buat kayak ngeliat kalori udah bakar berapa, udah jalan berapa langkah, dan mungkin udah olahraga berapa lama gitu ya. Terus di sini ada workout. Workoutnya sih ya cukup oke lah, standar. Ada walking, outdoor run, freestyle, hiking, cycling, treadmill, jump rope, swimming pool, more ya ada banyak sih. Ya cuman mungkin kalau buat kalian pakai olahraga standar udah cukup banget. Terus di sini untuk activity ya, bisa kelihatan ada activity-nya ngapain aja. Dan ada ini kalau misalkan mau kalian pakai buat running,
Terus buat ini ngecek status ya, training load-nya seperti apa, gue jarang pakai. Biasanya cuma buat nge-track doang sih, buat gue olahraga jalan udah berapa lama. Terus ada heart rate, buat ngecek heart rate, dan vitality ini buat ngecek vital ya. Terus ada SpO2, buat ngecek SpO2 di darah kalian seperti apa, buat ngecek tidur. Terus buat ngecek stress level, serta buat ngecek weather dan juga alarm gitu. Terus ini ada settingnya sih ya cukup biasa sih, nggak terlalu banyak ya. Bahkan bisa kalian pasang pin ternyata. Jadi cukup lengkap lah untuk si Mi Band 8 ini. Ini ada apa? Event, alert, breathing, stopwatch, music, find phone, world clock, kamera, timer, flashlight, dan fokus. Jadi untuk fiturnya sih menurut gue cukup banyak ya, dengan harga 400 sampai dengan 500 ribuan, dan ya untuk fiturnya sih cukup memenuhi apa yang gue perlukan, seperti itu. Oke, sekarang gue mungkin bakal lanjut ke hal-hal yang gue kurang suka dari Mi Band 8 ini. Yang pertama, dia nggak ada tombol. Jadi kalau kalian mau navigasi ya kalian harus navigasinya pakai layar gitu ya. Which is menurut gue agak sedikit annoying aja dari pengguna smartwatch yang punya tombol. Balik lagi ke device yang nggak ada tombol, kayak agak sedikit berasa lebih effort aja lah buat navigasinya. Terus juga di sini mungkin bahannya kan dia belakangnya pakai bahan plastik, nyebutnya apa ya, polikarbonat atau sejenisnya. Jadi mungkin kalau kalian yang kulitnya alergi dengan apa ya, kayak besi atau sejenisnya, gue juga kurang paham namanya apa, karena temen gue ada, dia tuh kalau ketemu bahan yang plastik ini nih, ntar malah kulitnya jadi gatel. Nah itu karena ya ini bahannya polikarbonat atau plastik. Mungkin kalau kalian yang punya alergi kulit ya hati-hati aja. Dan di sini untuk pengecasannya, ini dia ya seperti smart band lainnya ya, dia pengecasannya tuh nggak yang universal. Jadi kalian harus ada chargernya sendiri. Cuman ya kalau misalkan mau pergi lama gitu ya, lu cukup ngecas sekali, terus ya pakai seminggu 2 minggu aman gitu. Cuman kalau yang jadi masalah kalau kalian lupa ngecas. Ya kalau kalian lupa ngecas ya mau nggak mau kan kalian harus beli kabelnya, atau mungkin ya sudah nggak bisa kalian pakai sih, seperti itu. Ya. Terus juga untuk notifikasi ya, karena gue pengguna iPhone gitu ya, jadi untuk notifikasinya sebenarnya gue nggak tahu sih kalau di Android kayak gimana ya. Cuma kalau di iPhone itu dia notifikasinya kalau WhatsApp grup pasti sama, nggak kelihatan itu dari WhatsApp grup mana. Jadi mungkin itu yang agak sedikit isu, jadi agak ini gue di chat sama siapa gitu. Cuman pada akhirnya kan ya gue pakai smart band ini cuman buat fitness tracker doang sih, jadi nggak terlalu isu banget. Ya sebenarnya gue udah mulai nggak pakai notification gitu semenjak gue pakai Huawei Watch GT4 sih gitu. Dan in conclusion, pendapat gue mengenai Mi Band 8 ini gimana? Menurut gue Mi Band 8 ini bisa jadi sebuah opsi yang menarik lah kalau sebenarnya kalian cuma perlu sebuah fitness tracker atau nggak suka pakai jam tangan yang terlalu gede gitu. Dan ya mungkin itu aja pendapat gue mengenai Mi Band 8 ini. Gimana pendapat kalian? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cari gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye!